Saudari-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam episode ketiga tentang Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman Santa Teresa, kesedihan Santa Teresa karena ditinggalkan oleh sang ibu. Bagaimana rasanya kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi? Ada banyak macam perpisahan dalam hidup ini, sangat manusiawi. Setiap hari kita mengalami perpisahan. Tapi yang dialami oleh Santa Teresa ini sungguh menggoncang dan mempengaruhi pertumbuhan kepribadian dan psikologinya. Kita yang sudah dewasa saja merasa terguncang. Kita tidak terima, kita menolak. Apalagi seorang anak kecil atau seorang remaja seperti Santa Teresa ditinggal pergi oleh sang ibu ketika dia baru berumur 4 tahun. Ia sedih, dia merasa tidak disayang, dia merasa terguncang, dan batinnya berontak. Itulah pengalaman-pengalaman manusiawi, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Santa Teresa dan mungkin juga kita alami. Demikian ia menggambarkan soal perpisahan ya, perpisahan teristimewa, perpisahan dengan sang ibu dan juga dengan kakaknya ketika akan masuk ke biara Karmel. Meski demikian, di awal-awal dia mengakui bahwa kehidupannya di rumah itu sangat menyenangkan. Apalagi di antara kakak-kakak dan bersama orang tuanya. Dia menulis demikian, tentu saja dalam kasihnya, Yesus ingin memperkenalkan kepadaku seorang ibu yang tiada duanya. Namun dengan cepat tangan ilahinya segera memahkotai dia dalam keabadian. Sepanjang hidupku, Allah berkenan mengelilingiku dengan kasih sayang. Kenangan-kenangan hidupku dipenuhi dengan senyuman dan belayan lembut. Jadi kalau ia menempatkan banyak kasih di sekelilingku, maka banyak juga kasih yang diletakkannya di dalam hatiku, sehingga membuatku hangat dan sangat memikat. Demikian, saya sangat mencintai Bapa dan Mama, dan dengan berbagai macam cara saya menunjukkan kasih sayangku kepada mereka, sebab saya sangat periang. Sepenggal kalimat ini mengekspresikan atau mengungkapkan rasa bangga Santa Teresa terhadap Bapa dan Mamanya. Ia bangga dengan kebajikan, kelembutan hati Bapa dan Mama, serta perhatian dan pengorbanan mereka. Demikian juga ia tidak lupa mengungkapkan rasa bangganya terhadap saudari-saudarinya. Kasih mereka menjadi pendorong, menjadi kekuatan baginya untuk semakin semangat, semakin ikhlas, semakin tegar, berbuat baik dan bertumbuh dalam kesempurnaan. Ia mengakui bahwa dia memang punya kekurangan, tapi juga menyadari diri sedang bertumbuh dalam jalan kesempurnaan. Sehingga dia menulis, "Oh, semua yang di bumi ini tersenyum kepadaku, karena kemana saja saya berlangkah kutemukan bunga-bunga, dan watakku yang periang membuat hidupku semakin menyenangkan." Santa Teresa merasakan dan yakin bahwa ia adalah anak yang paling dikasihi. Demikian juga ia mau mengasihi keluarganya. Ia sangat bangga dan sayang dengan orang tua. Dan apalagi dengan sang ayah yang selalu menyapanya ratu kecil. Demikian juga sebaliknya, ia selalu melihat figur ayah sebagai sesuatu yang istimewa di dalam hidupnya. Kasih memang selalu timbal balik ya. Sehingga kemudian ia menulis dan merasa yakin bahwa cinta memang harus dibalas dengan cinta. Pentingnya bahwa orang-orang dalam rumah atau di dalam komunitas, entah bersama orang tua atau teman-teman dalam komunitas saling mengasihi atau merasa dicintai, merasa diperhatikan, merasa disayang, merasa juga dimaafkan. Karena hal-hal ini adalah dasar dalam membangun hidup bersama. Penting juga bahwa orang tua membuat anak-anaknya bangga, demikian juga sebaliknya. Anak-anak perlu membuat orang tua bangga dengan hidup mereka yang baik, sukses, dan mempunyai masa depan. Ketika ibunya meninggal, semuanya berubah. Dia merasa bahwa ibunya sudah meninggalkan dan ada ruang kosong di dalam batinnya yang selama hidupnya diisi, ya selama 4 tahun usianya itu diisi oleh sang ibu. Tiba-tiba menjadi kosong. Tiba-tiba ruang kosong itu tidak ditempati, tidak diisi oleh siapapun. Dan itu membuat Santa Teresa berontak, ya, membuat dia seakan tidak puas, membuat dia perlu mengisi kekosongan itu.
Nah, kenangan indah yang dikisahkan tidak lama bertahan. Ia perlu melewati tantangan dan pencobaan. Rasa kehilangan sang ibu ketika Teresa baru berusia 4 tahun ini menjadi pukulan yang berat, bahkan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Kehilangan rasa kasih sayang sang ibu berpengaruh juga dalam pertumbuhan, dalam relasinya dengan diri sendiri, dengan sesama. Ia juga kehilangan sifat periang dan spontanitas. Ia malah berubah menjadi pemalu, menjadi pendiam, semakin cepat tersinggung, gampang menangis, dan tidak mampu berada bersama orang lain dan di tempat-tempat yang baru. Namun kemudian, ia mendapatkan pengganti kasih sayang ibu dari kakaknya, Pauline, putri sulung dari Louis Martin dan Santa Ziliguerin. Antara keduanya mulai terjalin relasi yang tidak sekedar sebagai kakak dan adik, tapi lebih dari itu. Teresa merasa bahwa Pauline adalah ibunya yang kedua. Karena dia merasa bahwa Pauline bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sang ibu. Dia merasa bahwa Pauline benar-benar menumpahkan seluruh perhatiannya kepadanya. Pauline benar-benar mengisi apa yang ia butuhkan sebagai seorang anak kecil. Demikian juga Pauline, menumpahkan seluruh diri, seluruh tenaga, seluruh perhatiannya, baik jasmani maupun rohani, untuk si kecil, si bungsu Teresia. Sehingga relasi antara keduanya benar-benar terjalin dengan baik. Namun, hal yang sama terjadi lagi ketika Pauline mau masuk biara Karmel. Perpisahan dengan Pauline ini akan membangkitkan kembali kenangan ketika dia harus berpisah bersama ibu, ketika dia ditinggalkan oleh sang ibu. Pauline masuk biara Karmel. Baginya hal ini ibarat sesuatu yang tertikam, menembusi jantungnya. Hatinya hancur, merasa ditinggalkan. Tadinya dia sudah bisa mengatasi perubahan yang ada di dalam dirinya, namun dengan kepergian Pauline, justru membuat kenangan-kenangan pahit itu muncul kembali. Kemudian ia menulis tentang perpisahan dengan Pauline demikian. Seandainya saya disiapkan perlahan-lahan, maka kepergian Pauline tak akan sangat menyedihkan saya. Namun kini dengan tiba-tiba, hal itu membuat hatiku seakan tersayat sembilu. Saya tidak mengerti hal itu, dan jauh di dasar hatiku saya berkata, bagi saya, Pauline sudah tidak ada. Kepergian Pauline ini memang benar-benar juga menggoncang jiwanya. Dia merasa dia sudah tidak bisa melihat Pauline lagi, Pauline tidak bisa melihat dia lagi. Mereka sudah dipisahkan oleh tirai di dalam biara Karmel, dan itu benar-benar membuat dia terpukul. Hal berikut yang menggoncang jiwa Santa Teresa adalah ketika dia ditinggalkan oleh kakak-kakaknya yang lain, Leonie yang akan masuk biara Claris. Demikian juga kepergian Mary Martin, yang akan masuk biara Karmel, membuat Teresa juga merasa ditinggalkan. Kemudian dia menulis demikian. Pada kenyataannya, saya hanya memiliki Mary. Dia yang boleh dikatakan tidak mungkin saya lepaskan. Hanya padanya saya dapat menumpahkan segala kebimbangan, dan saya begitu taat kepadanya, sehingga Bapa pengakuan sama sekali tidak sampai mengetahui tentang penyakitku yang ngeri itu. Kepadanya, saya hanya mengakui beberapa dosa yang sudah disetujui oleh Mary, tidak lebih daripada itu. Dengan demikian, saya dapat melangkah maju dan dengan sedikit saja skrupulus di dunia ini. Mary mengetahui semua gerak-gerik hatiku. Dia juga mengetahui kerinduanku untuk masuk Karmel, dan saya sangat mencintai dia sehingga tanpa dia saya tidak dapat hidup. Ini penggalan-penggalan kisah perpisahannya dengan ibu dan kakak-kakaknya. Gadis remaja, gadis kecil ini merasa bahwa perpisahan itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan dan menggoncang pertumbuhan dirinya. Bahkan ia merasa bahwa hidup ini adalah rentetan perpisahan dari perpisahan. Tetapi kemudian dia merasa yakin bahwa perpisahan itu sebagai manusia harus terjadi. Teresa sangat dekat, lahir dan batin bersama anggota keluarga. Ia sungguh mencintai mereka, demikian juga ia merasa ia dicintai. Ini kualitas yang sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Merasa dicintai dan membiarkan diri dicintai. Membiarkan diri dimaafkan, membiarkan diri dihargai. Kualitas kesedihan, karena perpisahan sangat bergantung juga
dengan kualitas relasi antar pribadi. Semakin dekat secara pribadi, semakin sakit ketika ada perpisahan. Sebaliknya, semakin jauh secara batin, luka batin, penderitaan juga terasa tidak kuat dan tidak menyakitkan. Bahkan beberapa psikolog katakan, apa saja, entah sakit, entah penderitaan apapun yang tidak membuatmu mati, akan membuatmu lebih kuat, lebih tegar, dan lebih siap lahir batin untuk menghadapi segala kesulitan hidup. Emas itu akan lebih murni ketika ditaruh di dapur api. Semakin murni ketika banyak kesulitan, banyak sekali tantangan yang dihadapi, diatasi, dan itu akan membuat orang lebih tegar. Allah selalu menghapus air mata, menggantinya dengan sukacita yang tak terhingga. Asal kualitas hidup dan relasi dengan sesama dan dengan Tuhan semakin kuat dan semakin murni. Teresia akhirnya sadar bahwa perpisahan itu seharusnya ada sebagai manusia. Dan ia yakin bahwa mereka akan disatukan di dalam surga.